Dalam hidup ini kita perlu mengingat bahwa Allah telah memperlihatkan kepada kita hidup manusia itu tidak sama rata. Tetapi ada tinggi, ada rendah, ada kaya, ada miskin, ada rugi, ada beruntung. Lihatlah pohon kayu di dalam hutan, tidak sama tingginya. Ada yang tinggi menjulang ke udara, ada yang rendah. Itulah umpamanya kehidupan kita ini. Dengan demikian, kita perlu menyadari bahwa kita hanya boleh berusaha, bisa berusaha. Tetapi yang menentukan terakhir, apakah usaha kita beruntung, berhasil, atau gagal, Allah, Tuhan Yang Maha Esa, yang menentukan terakhirnya. Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang di dalam berbisnis, di dalam meniti karir, di dalam bertani, dan di dalam mencari kehidupan di dunia ini, apapun profesinya, yang merasa frustrasi. Kenapa? Karena dia telah merasa berusaha keras, banting tulang, peras keringat, tekan otak siang dan malam, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkannya. Apalagi ketika dia melihat tetangganya, teman sesama seprofesi dengannya, yang dia lihat usahanya tidak begitu keras, tidak seperti dia, tidak mengenal siang dan malam, tidak mengenal tanggal merah atau tanggal hijau, tanggal hitam, tidak mengenal hari libur atau hari kerja. Pokoknya banting tulang, peras keringat, peras otak siang dan malam, tetapi hidupnya biasa-biasa saja. Namun teman di sebelahnya, tetangganya, orang sekampungnya, orang sama kuliah dengannya dulu, tidak terlalu begitu dia dalam berusaha, tapi hidupnya bahagia, kaya raya, berpangkat tinggi. Frustrasi dia, mengingat, kenapa saya kok begini? Apa yang membuat saya begini? Kok orang yang biasa-biasa saja hidupnya begitu beruntung? Sobat DB, beranjak dari sini yang ingin saya katakan, agar kita tidak frustrasi dalam hidup, agar kita tidak menyalahkan ini dan itu, agar kita tidak mengatakan bahwa kita kok bodoh amat, kok malang benar nasib kita, atau agar kita tidak iri kepada teman tetangga, kepada teman sesama kuliah dulu, kepada teman sesama seprofesi kita, agar kita tidak dengki kepadanya. Ada satu hal yang perlu kita pegang teguh dalam prinsip kehidupan. Kita harus menyadari bahwa kewajiban kita di muka bumi ini berusaha, bekerja maksimal, tetapi yang menentukan terakhir apakah pekerjaan kita itu sesuai hasilnya dengan ekspektasi kita, itu ada yang menentukan terakhir. Siapa dia? Adalah yang Maha Kuasa, yang menciptakan kita. Siapa dia? Tuhan Yang Maha Esa. Kalau di dalam agama Islam adalah namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menentukan apakah seseorang akan kaya raya,
ketika dia mengembangkan bisnisnya? Apakah dia akan biasa-biasa saja walaupun dia telah bekerja berusaha maksimal? Allah Subhanahu wa taala lah yang menentukan terakhir apakah seseorang akan menjabat jabatan yang tinggi, apakah dia akan menjadi menteri, apakah dia akan menjadi gubernur, apakah dia akan menjadi bupati, menjadi camat, menjadi kepala desa, menjadi ketua RT, menjadi ketua RW dan lain sebagainya. Allah yang menentukan terakhir. Kita manusia hanya bisa berusaha. Kita manusia hanya punya kewajiban berusaha. Tapi Allah punya hak menentukan apakah usaha kita berhasil, apakah usaha kita gagal. Apakah itu namanya Allah tidak adil? Bukan. Allah itu ingin memperlihatkan kepada kita hambanya ini bahwa yang Maha Kuasa itu Dia. Dia yang tahu kenapa si A ini hidupnya begini, si B ini hidupnya begini. Allah yang Maha tahu rahasianya. Dan Allah memberikan sesuatu kepada hambanya, kepada yang diciptakannya, penuh pertimbangan yang jauh melebihi pertimbangan kita manusia. Kalau si A yang berusaha keras diberinya keberuntungan, mungkin si A itu kalau beruntung dia sombong. Mungkin si A itu kalau beruntung dia akan pongah. Atau bisa jadi kalau dia beruntung dia mungkin gila. Karena belum tepat diberikan kepadanya. Si B yang usahanya kelihatannya biasa-biasa saja. Tetapi ketika Allah berikan kepada dia peringkat kaya raya, dia mungkin tahu diri. Dia mungkin akan memberikan kebaikan kepada orang lain. Atau dia mungkin akan bertambah sehat, akan bertambah tenang. Akan bisa dijadikannya pemberian Allah itu untuk membahagiakan dirinya dunia dan akhirat. Untuk menolong sesama manusia. Atau bisa jadi sampai membantu makhluk ciptaan Allah lainnya di luar manusia. Itu Allah yang Maha tahu pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Maka sekali lagi kita harus ingat mana yang kewajiban kita, mana yang hak kita, mana yang kewajiban yang menciptakan kita, mana yang hak bagi yang menciptakan kita. Itu yang perlu sebenarnya dipahami oleh kita manusia agar kita tidak frustrasi dalam hidup ini. Apalagi di era sekarang, kalau kita tidak hati-hati di era sekarang ini, kita bisa frustrasi hidup kita. Kita bisa senewin malah gara-gara kehidupan sekarang ini. Kalau dulu saya masih ingat ketika saya masih kecil, ayah saya kebutuhannya paling-paling beras bisa 1 karung di rumah. Cabai tidak jadi persoalan, bisa ambil di ladang atau di kebun. Ikan bisa tangkap di sungai. Yang penting ada beras, ada garam, kelapa bisa petik di halaman rumah.
baju, celana itu bisa dibeli 1 kali 1 tahun. Ketika kelebaran itu saja. Rumah bisa seadanya, atap daun rumbia, lantai papan, dinding kulit kayu atau dinding pelupuh bambu yang dibelah kecil-kecil. Itu namanya pelupuh di kampung saya. Itu bisa dinding rumah. Dapur, dibuat dapur, tanah dikasih di dapur itu. Dirikan 3 batu setinggi-tinggi ini untuk tungku. Itu kebutuhan orang tua saya dulu. Selimut bisa 1 saja untuk 3 orang, 4 orang, 5 orang anaknya. Kain merkan putih itu saya cukup 1 kabung. Kabung namanya dulu. Itu kabung tak berapa meter, tak tahu saya. Itu kabung. Coba sekarang ketika zaman berada di usia saya, butuh mobil, baju harus beli 1 kali 1 bulan paling kurang. Anak-anak butuh make up yang bagus. Dulu mana ada make up tidak ada. Adik-adik saya dulu yang perempuan, ketika dia gadis, paling-paling minyak kemiri namanya. Minyak kemiri itu bukan minyak kemiri yang dibeli seperti sekarang, tetapi buah kemiri itu diambil dari batangnya, dipetik, dikeluarkan dari kulitnya, dijemur, ditumbuk halus, minyak itu ke kepala, cukup itu. Sampo cukup hanya daun sirih aja. Daun sirih diperas halus-halus, gini ke kepala cukup. Sekarang coba anak kita, anak gadis kita, dia butuh make up, dia butuh ke tempat salon kecantikan, mobil. Orang tidak mau sekarang mobil yang 10 tahun dipakai juga, harus ganti. Keluar mobil baru, harus mobil yang baru. Malu dengan tetangga kalau mobil itu aja. Rumah, sudah rumah yang 1, tambah rumah lagi. Di rumah harus ada AC. Dulu mana ada AC. Ke restoran, kalau kita di Jakarta, ke restoran itu tidak bisa pergi ke kedai kopi saja, harus ke restoran. Restorannya gengsi dong. Kalau restoran yang murah-murah, restoran yang bergengsi. Ke mall, jangan coba-coba 1 kali 1 tahun ke mall, nggak bisa. Malam minggu harus ke mall. Orang tua saya jangan ke mall, ke pasar aja sulit 1 kali 1 bulan. Ke pasar, pasar tradisional yang jual orang di sana hanya beras, ikan teri, sayur-sayur. Sekarang ke mall, banyak lagi dan banyak lagi kebutuhan sekarang. Jauh lebih tinggi kebutuhan sekarang dibandingkan di zaman ayah saya dulu, emak saya dulu hidup ketika saya kecil. Jadi kalau tidak hati-hati kita sekarang ini, kita bisa frustrasi, merasa kalah dengan tetangga, kita panik. Tetangga beli mobil yang harganya 1,5 miliar, kita masih mobil yang 500 juta. Malu. Tetangga kemarin kita lihat baru pulang dari Paris. Kita tidak ada juga pergi ke luar negeri. Tidak kelihatan juga di media sosial postingan kita
postingan tetangga tersebar di Facebook, di Instagram, di TikTok. Dia baru saja keliling Eropa, kita masih dalam negeri aja, malu. Ini bisa membuat kita frustrasi. Ini bisa membuat kita kalap. Kalau kita pebisnis, supaya dapat menandingi tetangga, menandingi teman seprofesi, menandingi teman-teman dulu sama kuliah dengan kita, kita bisa menipu orang agar kita bisa dapat uang banyak. Kalau kita pegawai, pejabat di kantor, agar bisa menandingi tetangga, teman seprofesi, orang-orang yang dulu sama kuliah, sama sekolah dengan kita. Kita bisa korupsi, ambil uang negara, tapi akibatnya fatal. KPK mengendus, ditangkap, hancur lebur apa yang diinginkan. Kalau kita pengusaha, banyak sekarang kita lihat itu investasi bodong. Itu bisa jadi karena ingin menandingi tetangga, teman sama kuliah, orang seprofesi. Maka dibuatlah ide untuk melakukan praktek investasi bodong. Setelah uang orang terkumpul, kabur. Sekali lagi Sobat DB, ini saya katakan, zaman sekarang ini zaman edan. Kalau kita tidak punya iman, kita bisa kalap, kita bisa frustasi. Kita tidak akan segan bertengkar dengan saudara demi uang. Kita tidak segan bertengkar dengan orang lain, tetangga, dengan teman sesama sekantor, sesama seprofesi demi uang. Kenapa? Karena tuntutan keinginan yang jauh melampaui tuntutan kebutuhan di era sekarang ini. Karena itu, saya mengajak kita semua, termasuk diri saya sendiri, mari kita mohon kepada Allah agar kita diberi kekuatan iman oleh Allah untuk menyadari bahwa kita hanya punya kewajiban berusaha, berikhtiar, tetapi yang menentukan adalah Allah. Itulah hak Allah kepada kita, hambanya. Allah punya rahasia yang tidak kita ketahui untuk menjadikan kita orang kaya raya, orang berpangkat tinggi, orang yang dihargai, orang yang punya pengikut banyak, orang yang miskin, orang yang hidupnya seadanya saja. Allah yang punya rahasia untuk itu. Kita ngeri sekarang, Sobat DB. Lihatlah di negara-negara maju, puluhan ribu yang meninggal karena bunuh diri. Bayangkan kenapa? Karena frustrasi, tidak bisa memenuhi keinginan, walaupun berusaha bekerja telah pontang-panting siang dan malam, akhirnya karena tidak sesuai usahanya dengan ekspektasinya, dia bunuh diri. Kenapa? Karena merasa Tuhan tidak adil, karena merasa malang benar nasib ini, karena merasa malu dengan tetangga, malu dengan sesama kuliah dulu, malu dengan orang sekampungan kita, malu dengan orang sekantor, bunuh diri. Banyak di negara-negara maju sekarang yang seperti itu. Karena itu, saya ajak saya sendiri, pemirsa Sobat DB,
Mari kita berusaha keras sekuat tenaga, sekuat pikiran kita. Tetapi setelah itu mari kita pulangkan hasilnya kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang beragama Islam. Supaya pikiran kita tenang, supaya kita tidak menyalahkan siapa-siapa, supaya kita tidak menyalahkan yang menciptakan kita. Sobat DB Channel selalu mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa DB Channel menjadi orang kaya raya, yang tenang, yang berkah. DB Channel juga mengharapkan agar seluruh pemirsa melakukan subscribe, yang belum melakukan subscribe terhadap channel ini, agar DB Channel mudah menemui pemirsa setiap waktu. DB Channel mengharapkan juga agar pemirsa DB Channel memberikan komen, menulisnya pada kolom komen di bawah ini, agar pemirsa kita yang lain bisa mempedomaninya. Dan tolong juga share kepada teman kita sebanyak-banyaknya kalau Sobat DB menganggap konten ini ada manfaatnya. Salam sukses dari DB Channel. Salam sukses dari saya, Bustami Narda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.